9221988 dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam kelas C3 Ekonomi Mikro. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis usaha Kedai Nurul Azhar, studi kasus Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Profil usaha Kedai Nurul Azhar ini merupakan usaha dalam bidang kuliner yang sudah berdiri pada awal tahun 2021, yaitu tepatnya pada bulan Maret, yang memiliki 1 karyawan untuk menjaga kedai dan 3 karyawan untuk memasak catering. Dalam kedai ini menjual produk makanan seperti penyetan, ayam geprek, mie ayam, dan minuman es blend. Dalam usaha ini, produsen menyediakan menu untuk catering, yaitu makanan seperti nasi box, nasi tumpeng, kue-kue, dan lain-lain. Makanan yang dijual dengan harga yang standar dan terjamin rasanya. Dan untuk kualitas rasa dan harga, sudah banyak review dari masyarakat sekitar yang cocok dengan masakan kedai tersebut, sehingga tidak perlu diragukan lagi apabila membutuhkan jasa catering atau lauk pauk untuk makan sehari-hari di Kedai Nurul Azhar ini. Analisis dalam konsep dasar ilmu ekonomi. Analisis usaha Kedai Nurul Azhar termasuk dalam konsep dasar ilmu ekonomi, di mana usaha tersebut merupakan upaya dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan. Didirikannya usaha Kedai Nurul Azhar ini bertujuan sama halnya dengan konsep dasar ilmu ekonomi, yang mana bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi, untuk membantu kehidupan perekonomian suatu rumah tangga, serta untuk mempelajari cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Analisis dalam perbedaan sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pada usaha Kedai Nurul Azhar ini menggunakan sistem syariah atau ekonomi Islam dalam hal teknis, sistem kerja, dan dalam menyikapi permasalahan yang muncul. Contohnya dalam kegiatan produk Nurul Azhar ini menciptakan nilai-nilai terhadap suatu produk makanan dan minuman yang diproduksi itu haruslah hanya dan diperbolehkan dan menguntungkan, yakni halal dan baik menurut agama Islam. Kemudian analisis dalam prinsip umum ekonomi Islam. Adapun prinsip ekonomi Islam juga diterapkan dan dilakukan oleh usaha Kedai Nurul Azhar ini dengan melakukan jual beli yang jelas, bukan sekedar angan-angan. Penjual amanah dalam pelayanannya dan menawarkan makanan dan minuman sesuai yang ditawarkan, sehingga dalam transaksi jual beli di sini penjual tidak seenaknya dan pembeli juga tidak hanya semaunya. Maka dalam hal tersebut transaksi menjadi terjaga dengan baik dan hubungan antara pembeli dan penjual juga sangat baik. Analisis dalam konsep teori permintaan dan penawaran. Pada konsep teori ini dilakukan oleh produsen dengan cara penawaran dan permintaan makanan ayam geprek, penyetan, dan mie ayam di Kedai Nurul Azhar adalah convergent, yang artinya mengarah pada titik keseimbangan. Ini berarti bahwa pengaruh harga terhadap penawaran tidak terlalu besar, sehingga penambahan produksi sebagai respon atas kenaikan harga tidak berlebih. Apabila penjual menerima banyak permintaan produk dari pelanggan, otomatis hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan antara pembeli dan produksi. Akibatnya kehabisan produk yang dijual. Akan tetapi dalam mengatasi hal tersebut, penjual lebih memilih untuk meningkatkan kualitas dan layanan produk, diperbanyak lagi agar menambah pendapatan. Kemudian kemajuan teknologi juga menunjang positif terhadap pendapatan usaha kecil makanan dan minuman Kedai Nurul Azhar dan membantu pemilik usaha dalam menjalankan usahanya. Analisis dalam elastisitas. Pada analisis ini, Kedai Nurul Azhar menjual produk makanan dan minuman dengan tidak melalui tawar-menawar, akan tetapi harga ditetapkan penjual dengan harga yang sama untuk semua pembeli, sehingga harga dianggap sangat penting karena menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Tingkat harga yang ditetapkan mempengaruhi kualitas yang terjual, sehingga secara tidak langsung harga juga mempengaruhi biaya, karena kualitas yang terjangkau mempengaruhi pada biaya yang ditimbulkan pada kualitasnya dengan efisiensi produk. Lalu analisis dalam teori perilaku konsumen.
Dalam hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen kedai Nurul Azhar dalam menjual makanan dan minuman di Desa Wage, yaitu pertama, faktor deskripsi produk yang terdiri dari variabel cita rasa, kualitas, harga makanan, harga dan minuman, serta sumber informasi. Kemudian yang kedua, faktor karakteristik eksternal konsumen yang terdiri dari variabel lokasi, pekerjaan, dan pendapatan. Yang ketiga, faktor psikologi, yaitu konsumen yang terdiri dari variabel usia, prestis, dan promosi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu faktor berdasarkan analisis kuantitatif. Semua faktor pendapatan, lokasi, selera, kebersihan, dan fasilitas dan harga semua berpengaruh terhadap perilaku konsumen kedai Nurul Azhar. Saya akan sedikit menunjukkan profil dokumentasi dari kedai Nurul Azhar seperti berikut ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a